Inilah kenyataannya. Dia tidak merindukanmu ketika kamu mengirim pesan, apalagi ketika pesan itu bernada putus asa. Dia tidak merindukanmu saat kamu mengunggah foto yang dibuat-buat hanya untuk terlihat bahagia. Dia tidak merindukanmu saat kamu berpura-pura baik-baik saja, tapi sebenarnya masih menunggu. Dia hanya mulai merindukanmu ketika dinamika kekuasaan berubah. Ketika sesuatu terjadi yang tidak dia prediksi. Sesuatu yang membuatnya merasakan ketidakhadiranmu dengan cara yang menusuk. Rasa nyaman berubah jadi rasa kehilangan. Dan saat itulah kamu mulai terlihat dalam dunianya lagi. Kamu harus menjadi seseorang yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Seseorang yang tidak memohon, tidak mengejar, tidak menjelaskan, dan tidak duduk menunggu. Seseorang yang menghilang dengan penuh kesadaran, yang membangkitkan rasa ingin tahu, kegelisahan, rasa kehilangan, bahkan rasa takut bahwa mungkin kamu tidak akan kembali. Itulah kunci utamanya. Jika kamu ingin seseorang merindukanmu, berhentilah melakukan apa yang dilakukan kebanyakan orang setelah ditinggalkan. Jangan mengemis, jangan melapor, jangan mencoba membuktikan nilai diri lewat validasi eksternal. Sebaliknya, gunakan strategi yang benar-benar bekerja dalam dinamika hubungan modern. Strategi yang membalik naskah. Dalam video ini, saya akan membagikan 7 pemicu dingin namun efektif yang bisa membuat seseorang akhirnya menyadari hilangnya kehadiranmu. Saat dia berpikir kamu akan selalu ada, bahwa kamu akan terus tersedia, lalu tiba-tiba kamu tidak ada, perubahan itu terasa. Dan dia mulai mempertanyakan segalanya. Pertama, dia mulai merasakan bahwa kamu terputus secara emosional. Momen pertama dia benar-benar merindukanmu bukan saat kamu pergi secara fisik, tapi saat kamu mulai menarik kembali energi emosionalmu. Ini hal yang sering tidak dipahami oleh banyak orang. Karena dalam hubungan seringkali bukan kehadiran fisik yang paling terasa, tapi hubungan emosional yang tidak terlihat. Kamu bisa masih berada di kota yang sama, masih bertemu teman-temannya, masih memposting sesuatu secara online, bahkan mungkin masih berada di ruangan yang sama dengannya. Tapi ketika dia mulai merasakan bahwa kamu tidak lagi terikat secara emosional, ada bagian dari dirinya yang terguncang. Dulu dia adalah pusat perhatianmu. Seseorang yang kamu pikirkan, kamu pedulikan, kamu khawatirkan, dan ingin kamu buat terkesan. Tapi kini, semua itu lenyap. Tak ada lagi tekanan darimu. Tak ada pesan acak. Tak ada nada halus yang menyiratkan keterikatan. Hanya keheningan, tapi bukan keheningan karena marah. Ini adalah ketenangan yang tenang dan tajam. Sebuah sikap acuh tak acuh yang memberitahu dia bahwa kamu sudah memindahkan hatimu ke tempat lain. Ketika kamu sampai di titik ini, saat kamu benar-benar melepaskan, itu mengguncangnya. Karena dulu dia terbiasa menjadi pusat gravitasi emosimu. Bahkan jika dia tidak pernah menunjukkannya, dia bisa merasakan perhatianmu. Dan sekarang sudah tidak ada lagi. Pertanyaan pertama yang muncul dalam benaknya adalah, apa yang berubah? Dan disitulah semuanya mulai berbalik. Dia mulai mencari-cari tanda, memeriksa aktivitas onlinemu lebih sering dari sebelumnya, membuka ulang percakapan lama, menatap foto-fotomu, mencoba menangkap perubahan sekecil apapun. Dia mulai bertanya-tanya, dalam diam, karena harga dirinya tidak membiarkannya terlihat penasaran. Tapi di dalam dirinya, pergeseran itu nyata. Dia mungkin tidak bisa menjelaskan, tapi dia merasakannya. Orang yang dulu memberinya rasa aman secara emosional, kini telah hilang. Dan ketidakhadiran itulah yang menyakitkan. Inilah kuncinya. Kamu tidak sampai ke titik ini dengan berpura-pura. Kamu sampai di sana ketika kamu benar-benar memutuskan bahwa kedamaianmu, waktumu, nilaimu, dan energimu terlalu berharga untuk diberikan kepada seseorang yang menganggapnya biasa. Saat kamu berhenti berfokus pada bagaimana cara membuat dia kembali dan mulai bertanya mengapa kamu dulu memberikan segalanya begitu saja, kamu mulai bergerak menuju kebebasan emosional. Kamu melepaskan bukan karena sakit hati, tapi karena bermartabat. Dan keheningan itu terdengar sangat keras. Dia mendengarnya setiap hari, bukan lewat kata-kata, tapi dari apa yang tidak lagi ada. Energimu, perhatianmu, kehadiranmu.
itulah saat rasa rindu tumbuh. Bukan karena kamu menjauh secara fisik, tapi karena kamu tidak lagi berinvestasi secara emosional. Dan pada momen itulah, dia akhirnya sadar bahwa dia kehilangan sesuatu yang berharga. Kedua, dia mulai menyadari bahwa kamu telah menggantikan fokusmu. Momen berikutnya, seseorang benar-benar mulai merindukanmu adalah ketika dia melihat dan merasakan bahwa dia bukan lagi pusat duniamu. Banyak orang tetap terikat secara emosional lama setelah sebuah hubungan atau situasi berakhir. Mereka mungkin sudah berhenti mengirim pesan, berhenti menghubungi, tapi di balik layar hidup mereka masih berputar di sekitar satu hal, sosok itu. Mereka memantau media sosial, memperhatikan kehadirannya secara daring, dan membuat keputusan sehari-hari berdasarkan kemungkinan interaksi atau reaksi dari dia. Dan tanpa perlu kata-kata, dia bisa merasakannya. Orang bisa merasakan saat mereka masih menjadi fokusmu. Selama dia tahu bahwa kamu masih hadir secara emosional, dia tidak akan benar-benar merindukanmu. Karena dalam pikirannya, kamu tak pernah benar-benar pergi. Tapi semua itu berubah saat fokusmu berpindah. Bukan hanya kepada orang baru, tapi pada dirimu sendiri. Pada misimu, tubuhmu, pikiranmu, lingkunganmu, masa depanmu. Ketika hidupmu tak lagi terlihat seperti hidup seseorang yang menunggu, berharap, atau tenggelam dalam nostalgia, tapi berubah menjadi kehidupan seseorang yang sedang bertumbuh, sedang membangun, dan sedang mengarahkan ulang arah, saat itulah dia mulai merasakan kehilangan. Ini adalah perubahan yang halus, namun mematikan. Dia membuka profilmu dan berharap menemukan jejak patah hati, kesedihan terselubung, atau sindiran tak langsung. Tapi yang dia temukan justru sebaliknya, ketenangan, konsistensi, energi baru. Kamu hadir penuh untuk dirimu sendiri, lebih tajam, lebih jernih. Tidak ada sinyal samar, tidak ada ajakan kasat mata untuk dikasihani, tidak ada bukti bahwa kamu sedang mencoba membuktikan apapun. Dan justru itu yang membuatnya mulai panik, karena ini bukan hanya tentang kamu yang terlihat baik-baik saja tanpanya. Ini tentang kenyataan bahwa hidupmu sekarang tampak lebih baik. Dan jauh di dalam hatinya, dia pernah percaya bahwa dialah hal terbaik yang pernah kamu miliki. Dia mengira bahwa bagaimanapun akhirnya, kamu akan terus menyimpan luka karena kehilangannya. Tapi sekarang, kamu menciptakan hidup yang tidak lagi berpusat pada dirinya. Kamu mulai menjadi seseorang yang tak pernah dia lihat secara utuh saat masih memilikinya. Ini bukan berarti kamu harus buru-buru menjalin hubungan baru atau berpura-pura bahagia. Ini tentang sungguh-sungguh mengganti energi yang dulu kamu berikan padanya dengan hal-hal yang memberimu kekuatan. Memperbaiki fisikmu, menata keuanganmu, mengasah keahlianmu, memperkuat lingkungan sosialmu. Pikiranmu jadi lebih tajam, waktumu jadi lebih berharga, dan tanpa satu kata pun tindakanmu sudah menyampaikan semuanya. Kamu tidak lagi berada dalam genggaman emosionalnya. Dan disinilah dia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Dia mulai bertanya-tanya, apakah aku meremehkannya? Apakah orang lain sekarang merasakan sisi terbaiknya yang dulu aku abaikan? Dia merasakan perpindahan fokus itu, dan itu menghantam egonya. Bagian yang paling menyakitkan bukanlah kamu yang meninggalkannya. Yang benar-benar menyakitkan adalah menyadari bahwa ada sesuatu atau seseorang yang kini memegang perhatianmu. Apa yang dulu menjadi miliknya, kini hilang. Dan yang membuatnya paling terganggu, dia tidak bisa mengendalikan bagaimana atau kapan itu terjadi. Ketika kamu mengalihkan fokusmu, kamu mengalihkan dinamika. Dan saat itulah dia mulai merindukan tatapanmu yang dulu. Karena kini, tatapan itu tertuju pada hal lain, sepenuhnya. Ketiga, dia menyadari bahwa kamu benar-benar sudah berhenti menghubunginya. Ada momen yang paling ditakuti seseorang dalam dinamika hubungan yang renggang, tetapi jarang sekali diakui secara terang-terangan. Hari ketika komunikasi berhenti total. Hari di mana ponsel diangkat, layar dibuka, dan tidak ada apa-apa. Tidak ada pesan singkat seperti, "Apa kabar?" Tidak ada reaksi terhadap unggahan, tidak ada panggilan acak di tengah malam, tidak ada DM samar yang menyiratkan kamu masih di sana. Hanya kesunyian yang terus berlangsung, dan ini bukan sekadar jeda biasa
yang sering terjadi dalam komunikasi antar manusia. Ini adalah keheningan yang penuh makna. Keheningan yang mengirimkan pesan, ada sesuatu yang berubah dalam dirimu. Awalnya dia menolak untuk mempercayainya. Pikiran bawah sadarnya segera mencari alasan yang bisa menenangkan egonya. Mungkin kamu sedang sibuk. Mungkin ini hanya strategi bermain tarik ulur. Mungkin kamu sedang mencoba memancing reaksi. Namun hari-hari berlalu. Minggu pun ikut terlewati, masih tidak ada tanda, tidak ada pesan, tidak ada jejak emosional darimu yang dulu biasa menghampirinya secara konsisten. Dan perlahan dia mulai merasa kosong. Bukan karena kamu mengatakan sesuatu yang menyakitkan, tetapi karena kamu tidak mengatakan apapun. Ketidakhadiranmu mulai berbicara lebih keras dari pesan manapun yang pernah kamu kirim. Inilah yang banyak orang, khususnya mereka yang dulu menerima perhatian secara konstan, sering tidak sadari, perhatian adalah bahan bakar emosional. Setiap pesan yang kamu kirim, setiap emoji sederhana, setiap obrolan larut malam, semuanya seperti tetes kecil kepastian bahwa aku masih ada di sana. Bahkan jika hubungan sudah berakhir, komunikasi yang masih berjalan diam-diam memberi ilusi bahwa semuanya belum benar-benar selesai. Dan ketika kamu memutus jalur itu, kamu bukan hanya berhenti berbicara, kamu mencabut asuransi emosionalnya. Kamu menarik kembali sesuatu yang dulu dia anggap akan selalu tersedia. Itu menciptakan efek psikologis yang sangat dalam. Bukan karena dia masih mencintaimu sepenuhnya, tapi karena kamu tidak lagi bisa dikendalikan secara emosional. Dalam psikologi hubungan, ini dikenal sebagai loss of reinforcement. Manusia, baik pria maupun wanita, terbiasa pada pola-pola konsisten yang memberi mereka validasi. Ketika sebuah sumber validasi emosional tiba-tiba menghilang, otak mereka merespons dengan kebingungan, bahkan panik. Karena kehilangan bukan hanya tentang tidak memiliki, tetapi tentang kehilangan sesuatu yang dulu terasa aman. Dia merasa seperti berdiri di panggung tanpa penonton, berbicara dalam ruang kosong, menunggu gema yang tidak pernah datang. Dan disinilah pertanyaan mulai menyiksanya. Bukan di waktu-waktu aktif saat dia dikelilingi orang-orang, tapi di momen-momen sepi, saat dia terjaga sendirian di malam hari, saat dia bangun pagi dan tidak lagi menemukan namamu di notifikasi, saat tidak ada alasan untuk membuka ponselnya dan berharap kamu muncul. Bukan unggahanmu yang membuatnya terguncang, tapi ketiadaanmu. Ketika kamu tidak mencoba memicu reaksinya, ketika kamu tidak sedang bermain game atau jual mahal, keheninganmu menjadi bukti bahwa kamu telah berubah, bahwa kamu tidak lagi beroperasi dari tempat yang sama. Dan itulah pergeseran yang paling menyakitkan. Kamu berhenti menghubungi bukan karena kamu ingin melihat reaksinya, tetapi karena kamu tak lagi membutuhkan reaksinya. Kamu sudah menyadari bahwa terus menjangkau seseorang yang tak menghargai kehadiranmu bukan hanya menyakitkan, tapi juga merendahkan nilai dirimu sendiri. Secara psikologis, ini adalah detachment, keterlepasan. Bukan keterlepasan pura-pura, tapi keterlepasan yang sungguh-sungguh. Kamu berhenti karena kamu telah melepaskan harapan. Dan ketika seseorang berhenti berharap, itu bukan akhir dari sebuah hubungan. Itu adalah awal dari keseimbangan emosional. Dan jangan salah, meskipun dia bersikap biasa saja di luar, dia tahu, dia sadar. Seseorang yang pernah mendapatkan perhatianmu pasti akan merasakannya ketika perhatian itu benar-benar hilang. Karena manusia sangat peka terhadap perubahan energi, terutama energi dari seseorang yang dulu peduli, dulu konsisten, dulu hadir tanpa diminta. Dan ketika energi itu menghilang, dia mulai mempertanyakan semuanya. Apa aku meremehkannya? Apa dia benar-benar sudah selesai denganku? Kenapa dia tidak mencariku lagi? Rasa kehilangan tidak selalu muncul karena cinta, tapi seringkali karena kehilangan kekuasaan emosional. Bukan karena dia menginginkanmu kembali, tapi karena dia tidak lagi memiliki akses padamu. Keheningan, jika berasal dari kedewasaan, lebih kuat daripada kemarahan. Ia tidak meledak-ledak, tapi konsisten. Tidak membentak, tapi menyentuh pusat batin. Dan ketika seseorang menyadari bahwa pintu yang dulu selalu terbuka kini tertutup tanpa suara, tanpa peringatan, itu mengguncang tidak dengan suara, tapi dengan ketiadaan yang terasa seperti gema. Keempat, dia mulai menyadari bahwa kamu tidak lagi bisa diakses secara emosional.
Bagi banyak orang, kehilangan bukan selalu tentang kepergian fisik. Kehilangan yang paling menyakitkan justru terjadi saat seseorang menyadari bahwa dia tidak lagi punya akses emosional ke dalam diri orang yang dulu sangat bisa disentuh. Itu bukan sekadar tentang komunikasi yang berhenti, tapi tentang koneksi batin yang tiba-tiba terputus. Awalnya, dia mungkin merasa nyaman, bahkan saat dia menjauh, menghilang, atau mulai mempertimbangkan pilihan lain, dia tetap menyimpan keyakinan bawah sadar bahwa kamu masih ada untuknya. Bahwa jika suatu saat dia merasa rindu, kesepian, atau tidak puas dengan apa yang ia temukan di luar sana, dia bisa kembali dan menemukan versi dirimu yang sama, yang terbuka, hangat, dan siap menyambut. Tapi saat hari itu datang, ketika dia mengetuk, baik secara langsung maupun melalui isyarat halus, dan menemukan bahwa pintu itu kini tertutup, sesuatu dalam dirinya mulai runtuh. Dia tidak siap untuk kehilangan kontrol emosional itu. Dalam psikologi relasi, ini disebut sebagai expectation of emotional access. Ekspektasi bahwa seseorang yang dulu terhubung secara dalam akan tetap tersedia secara emosional, bahkan setelah keterikatan formal berakhir. Banyak orang hidup dalam ilusi ini, bahwa cinta atau perhatian emosional bisa dibekukan, disimpan, dan diakses kembali kapanpun mereka menginginkannya. Namun yang membuat perubahan ini begitu mengguncang, bukan hanya fakta bahwa kamu sudah tidak merespons, tapi bahwa kamu sudah tidak bisa dijangkau lagi. Bukan karena kamu membenci, tetapi karena kamu telah tumbuh. Dan inilah yang jarang dipahami. Banyak orang diajarkan untuk menjadi kuat secara fisik, mandiri secara finansial, bahkan tahan secara sosial, tetapi sangat sedikit yang diajarkan bagaimana melindungi wilayah emosional mereka. Itulah mengapa, dalam banyak dinamika hubungan, seseorang bisa keluar masuk hidupmu seperti pintu putar. Mereka mungkin tidak berkomitmen, tapi mereka merasa berhak atas akses emosional yang mereka sendiri tidak mau jaga. Kamu mungkin pernah membiarkan itu terjadi, membiarkan dia kembali dan menyentuh hatimu, bahkan setelah dia pergi, memberikan ruang emosional, meskipun kamu tidak mendapatkan hal yang sama. Tetap terbuka meski tidak dihargai, tapi tidak lagi. Ketika kamu berhenti bereaksi, ketika kamu berhenti terjebak dalam percakapan-percakapannya yang penuh sinyal membingungkan, ketika kamu tidak lagi menjawab dengan energi emosional terhadap godaan, basa-basi, atau sindiran halus, dia tahu sesuatu telah bergeser.